Shizuo mengeluarkan teknik darah yang ujungnya membentuk busur panah. Dengan suara penuh kegilaan, ia berkata, berubah menjadi daging dan darah bersama-sama dan berbagi kebahagiaan. Bailu segera mengaktifkan pelindung aura emasnya untuk menahan serangan busur daging milik Shizuo. Tapi meskipun perisai itu menyala terang, ujung-ujung busur tersebut tetap berhasil menembus pertahanan emasnya. Venerable yang melihat itu langsung panik. "Hei, perisai emasmu tertembus!" teriaknya ketakutan. Busur daging itu sudah melilit mereka berdua. Meski dalam posisi terikat, Bailu tetap terlihat tenang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Venerable lemas tak berdaya. Ia mencoba mengerahkan aura, tapi tak berhasil. "Kenapa? Kenapa aku tidak bisa mengeluarkan auraku?" keluhnya. Shizuo tertawa kecil, "Jangan buang tenaga. Begitu daging dan darahmu bersentuhan denganku, aku bisa menyerap auramu." Dengan ekspresi menjijikkan, Shizuo bahkan menjilat pipi Venerable. "Aku tidak akan melepaskannya, sampai aku menghisapmu sampai kering." Venerable menggeliat jijik. "Dasar cabul, menjauh dariku." Shizuo lalu menoleh ke arah Bailu, menyeringai. Tentu saja, itu juga berlaku untuk pria tampan di sana. Bailu menanggapinya santai. "Begitu ya?" Ia mengaktifkan aura emasnya yang mulai mendominasi. "Kalau begitu, berikan padaku." Hisap dengan keras. Shizuo tampak terguncang. Aura Bailu mulai memenuhi tubuhnya. "Bagaimana ini mungkin? Ini terlalu banyak. Aku akan meluap," teriaknya panik. Sesaat kemudian, tubuh Shizuo meledak. Bailu melirik ke arah pecahan daging itu dan berkata, "Bukankah kau menginginkan auraku? Sudah kuberikan." Venerable tertegun. Apa dia benar-benar mati? Di sisinya, Bailu mulai menyimpulkan cara kerja teknik Shizuo. Dia menggunakan formasi daging dan darah untuk menghubungkan dirinya dengan urat bumi. Tiba-tiba, Shizuo perlahan bangkit lagi dari gumpalan daging. Ia menatap Bailu dan menjawab, "Kau benar, aku tidak akan mati selama urat bumi masih ada." Tanpa ragu, Bailu melukai tangannya sendiri dan meneteskan darahnya ke tanah. "Sepertinya ini satu-satunya cara. Dengan darahku sebagai pengorbanan." Aura emas raksasa berwujud dirinya muncul dari langit. Sosok itu mengangkat tangan besar ke arah Shizuo, dan dalam sekejap, Shizuo menjerit kesakitan. "Percuma saja," kata Shizuo sambil meringis. "Menyegelku tidak akan membunuhku." Bailu menatapnya datar. "Penyegelan sudah cukup." Ia mengangkat kapak miliknya. Shizuo menatap senjata itu dengan ragu. "Apa yang bisa kau lakukan dengan kapak usang itu?" Tanpa menjawab, Bailu menebaskan kapaknya ke tanah. Ledakan energi membuat lapisan bumi terangkat, memutus urat yang menghubungkan Shizuo ke bumi. Shizuo terkejut. Bagaimana bisa urat bumi terputus sekaligus? Siapa orang ini sebenarnya? Bailu mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke Shizuo. "Menyusutlah untukku." Tubuh Shizuo seketika tersedot dan mengecil, tertarik oleh kekuatan misterius itu. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya telah menyusut menjadi seukuran telapak tangan Bailu. "Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa menjadi seperti ini?" teriaknya, tak percaya. Shizuo merintih, meminta untuk dilepaskan. "Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku," teriaknya. Bailu menjawab tenang, "Berhenti berontak." Ia mendorong-dorong pipi Shizuo sambil berkata, "Aku telah menyegelmu bersama urat bumi. Sekarang, kau hanyalah action figure yang dipenuhi aura." Shizuo memprotes, "Aku masih ingin menikmati kebahagiaan, bukan jadi action figure." Bailu memanggil Venerable, yang tetap menjawab ketus. Ia kemudian melempar Shizuo ke arah Venerable dan berkata, "Aku serahkan ini padamu." Venerable menatap Shizuo dengan bingung, lalu tiba-tiba tubuhnya dipenuhi energi spiritual yang mengalir deras dari boneka itu. Ia terkejut. Rasanya, tubuhku diselimuti kekuatan spiritual. "Aku belum pernah merasa sepenuh ini dalam hidupku," ucapnya sambil berlutut. Bailu bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Venerable berdiri dengan bertumpu pada tongkatnya. "Apa sebenarnya boneka ini? Kenapa energinya begitu besar?" Bailu menjawab, "Tubuhnya terhubung dengan urat bumi. Dia seperti inti energi spiritual berjalan. Selama tubuhmu menyentuhnya, kau bisa menyerap ki spiritual dari bumi." Ia melanjutkan, "Rencanaku, aku akan menjadikannya bahan kultivasi untuk muridku. Tapi untuk sekarang, kau jaga dia dulu." Venerable mengangguk, mengerti. Ia menatap Shizuo dengan ekspresi penuh maksud. "Kalau aku bisa menyerap energi spiritual sebanyak ini,
hanya dengan menyentuhnya. Gumamnya. Shizuo yang melihat tatapan itu langsung panik. Apa yang akan kau lakukan? Venerable menjilat-jilat Shizuo, membuatnya jijik. Sementara itu, di tempat Suli dan Manman berada, Manman tiba-tiba merasakan ada seseorang yang menerobos masuk. Ia menoleh pada Suli. Dengarkan aku sekali lagi. Kamu tidak boleh tersesat dalam hidupmu. Dengarkan nasihatku, oke? Suli hanya menunduk dengan ekspresi sedih. Tiba-tiba, getaran terasa di atas mereka. Manman bergumam, apa yang dilakukan Venerable itu? Kalau dia kembali nanti, aku akan memukulnya. Ternyata, yang datang adalah Bailu bersama Venerable. Bailu langsung menodongkan pertanyaan pada Manman. Apakah kamu orang yang menculik muridku? Manman menatap Bailu dan bertanya, kau guru Suli di kehidupan ini? Benar, jawab Bailu. Manman berkata, kalau begitu, tolong nasihati dia untuk menyerah pada kultivasi immortal. Itu hanya penipuan. Terus mengejarnya hanya akan membawa Suli ke jalan yang salah lagi. Bailu menanggapi santai. Lalu kenapa jika dia menempuh jalan yang salah lagi? Manman terkejut. Bailu melanjutkan, baik dan jahat hanyalah definisi yang diberikan dunia. Apakah kultivasi immortal itu penipuan atau bukan tergantung pada definisi diri sendiri. Alam semesta, dirimu, semua berasal dari hati. Yang aku ajarkan adalah kultivasi dari hati. Manman terlihat kesal. Lalu apa yang akan kau lakukan jika Suli menyebabkan penyimpangan Ki lagi? Selama aku ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada Suli. Dia boleh berkultivasi sesuka hatinya, jawab Bailu tegas. Manman berseru, aku dan dia sudah melalui hidup dan mati selama ribuan tahun. Kau tidak tahu apa-apa, jadi apa yang memberimu hak bicara di sini? Bailu menatap serius, aura emas berkobar di tubuhnya. Apa yang memberiku hak? Aku adalah gurunya. Sekejap, mereka dipindahkan ke domain milik Bailu. Di sana berdiri kayu-kayu raksasa, tapi bentuknya aneh. Seperti monster yang pernah dikalahkan Bailu. Manman bertanya, bukankah kau hanya berada di ranah Revolving Light? Jangan terlalu pedulikan detail kecil seperti itu, jawab Bailu ringan. Manman menunjuk salah satu kayu. Mayat besar ini? Apa mereka semua kayu yang sudah kau tebang selama ini? Monster-monster ini tak satu pun di bawah tahap Mahayana. Bailu menatapnya dan berkata, sekarang, bisakah kau mempercayakan Suli padaku? Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Mereka keluar dari domain. Manman berkeringat dingin, dalam hati ia berkata, sekarang aku mengerti mengapa Suli begitu mempercayai guru ini. Bailu mengelus rambut Suli. Dengarkan aku baik-baik, oke? Suli tersenyum. Ya, aku akan bekerja keras dalam berkultivasi. Manman kembali merenung dalam hati. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Tiba-tiba Bailu mengarahkan tangannya ke suatu tempat dan bertanya, apakah Mingxiu salah satu orangmu? Di tempat yang ditunjuk, Mingxiu bersembunyi menggunakan artefak suci. Tapi ia tetap ketahuan. Bailu berkata santai, apa kau pikir aku tak akan menemukannya hanya karena kau bersembunyi pakai artefak suci? Manman dalam hati berkata, bahkan aku, Earth Immortal, tak bisa mendeteksi artefak itu. Bagaimana bisa dia melakukannya? Bailu langsung mengikat Mingxiu dengan aura emasnya. Mingxiu berteriak, Bailu, kau menerobos masuk ke wilayah Blissful Palace. Apa kau tak takut dengan formasi Flesh and Blood Ascension milik kami? Bailu menunjuk Shizuo yang sedang tersegel. Kau bicara soal itu? Mingxiu terdiam. Keringat dingin menetes saat ia berkata, apa kau pikir kau bisa melawan Earth Immortal sungguhan? Manman panik dan berkata, kita tak bisa membiarkan dia menghancurkan batu giok itu. Tapi sudah terlambat. Batu giok berbentuk yin yang milik Mingxiu pecah. Rantai yang membelenggu Manman ikut hancur. Venerable menjerit panik. Sialan, bos akan kehilangan kendali, batu giok itu mengendalikan rantainya. Tanpa rantai, kekuatan Manman bangkit sepenuhnya. Ia berubah menjadi sosok ganas, mata merah menyala, dan taring tajam. Mingxiu tertawa lepas. Hancurlah kalian semua. Manman berubah menjadi raksasa dan mulai mengamuk, melancarkan serangan aura yang membabi buta. Bailu segera mengaktifkan perisai emas, melindungi dirinya, Suli, dan Venerable. Meski terlihat tenang, Bailu mulai membuat jimat, sementara Venerable tampak panik. Kita tamat, seru Venerable. Waktu bos kehilangan kendali sebelumnya, 3 kultivator tahap Mahayana tewas. Nyaris mustahil menyegelnya lagi. Bagaimana ini? Bailu hanya menoleh, mendengar keluhan itu tanpa memberikan jawaban. Di sisi lain, Mingxiu masih tertawa puas. Jangan bermimpi bisa keluar hidup-hidup dari sini hari ini. Katanya penuh keyakinan. Bailu hanya merespon singkat, berisik. Sementara itu, Manman mengaktifkan teknik segelnya.
Lambang yin dan yang tampak muncul di depannya, memicu serangan aura ungu yang langsung menghantam ke arah Bailu dan yang lain. Bailu mengayunkan kapaknya, menghancurkan serangan itu seketika. Cangkang mayat bisa membuat segel juga, gumamnya. Menarik, di tangan kirinya ia memegang jimat segel dan segera melemparkannya ke arah Man-Man. Pada akhirnya, mayat tetaplah mayat. Jimat itu menempel di dahi Man-Man, lalu ledakan besar terjadi di titik tersebut. Tubuh Man-Man pun kembali ke bentuk semula. Tapi kini, kepala Bailu menempel pada dadanya, membuat Man-Man terkejut. "Jangan bergerak," kata Bailu menahan tubuhnya. Wajah Man-Man memerah. "Profesor Bai, meskipun aku seorang kultivator wanita, tubuh ini sudah lama menjadi zombie. Jadi seharusnya kau tidak..." Namun, Bailu menarik kepalanya mundur. Ia ternyata sedang menyerap energi negatif dari tubuh Man-Man, bukan melakukan hal lain seperti yang sempat disangka Man-Man. "Jadi, maksudmu, kau tak berniat aneh, tapi malah menemukan masalah di tubuhku?" tanya Man-Man. Bailu mengangguk pelan, menyerap aura hijau dari tubuh Man-Man. "Itu hanya kecelakaan, tapi tubuhmu tidak bisa dibiarkan seperti ini. Aku harus segera memperbaikinya. Untuk menyelesaikan masalah utamanya, kita tak punya cukup sumber daya di sini. Jadi kau harus ikut ke sekte bersamaku." Man-Man tampak ragu. Bailu berkata, "Pikirkan baik-baik dulu, kita bicara lagi nanti." Setelah itu, Bailu menoleh ke arah Mingxiu yang masih terikat oleh aura emasnya. "Aku akan mengurus dia lebih dulu." Mingxiu yang panik mulai merayu. "Kakak senior Bailu, kau orang baik. Tolong, selamatkan hidupku. Jangan butakan dirimu oleh keburukan Blissful Palace." Bailu menjawab datar. "Aku tidak menyangka kau akan mengakuiku sebagai kakak senior sekarang." Ia mengirimkan semburan aura emas ke arah bawah perut Mingxiu. Mingxiu langsung menjerit kesakitan. Bailu menghancurkan fondasi kultivasi miliknya. Setelah selesai, Bailu berbalik dan berkata, "Mulai hari ini, kau tak lagi ada hubungannya dengan akademi. Enyahlah." Di sisi lain, Venerable dan Man-Man terlihat berdebat. Man-Man bersedia mengikuti Bailu, tapi Venerable tidak setuju, mempertanyakan status Bailu yang hanya berada di tahap Revolving Light. Bailu memotong perdebatan mereka. "Sudah kau pikirkan, apa kau ingin ikut bersama kami?" Suli tersenyum lembut pada Man-Man. "Ayo." Man-Man perlahan berlutut di hadapan Bailu. Bailu terkejut. "Corpses Immortal, apa maksudnya ini?" Man-Man menunduk dan berkata dengan hormat, "Guru, terimalah aku, Chang Man-Man, sebagai muridmu." Bailu tersenyum canggung. "Kau bisa ikut ke sekte, tak perlu jadi muridku." Tiba-tiba, layar sistem muncul di hadapannya. Kemunculan tak terduga. Selamat kepada host karena telah memicu tahap terakhir untuk mengaktifkan tugas dunia. Bailu terbelalak melihat layar itu. Sistem melanjutkan, "Tujuan tugas, dalam 3 hari, bantu salah satu muridmu mencapai Earth Immortal Realm. Hadiah, aktivasi tugas dunia, kotak misterius, fragmen dao surgawi ke-11. Hukuman jika gagal, kehilangan sistem secara permanen dan seluruh ki spiritual disita." Bailu menghela napas, kesal. "Kau sengaja membuat ini besar-besaran, ya." Malam itu, bulan bersinar merah. Di dekat pohon, Mingxiu masih tersesat. "Sudah berapa jam? Kenapa aku masih di hutan ini? Sialan Bai Luo Chen. Dia berani melumpuhkan lautan Kiku." Tiba-tiba, suara memanggilnya. Dari kegelapan malam, sosok pria berdiri diam. Mingxiu menyipitkan mata. "Siapa di sana?" Sosok itu tampak seperti Yang Cheng, tapi auranya terasa aneh. "Karena penatua Mingxiu ada di sini. Mengapa tidak mendekat untuk bicara?" ucapnya. Mingxiu mulai curiga. Ada yang tidak beres. Kalau itu Bai Luo Chen, dia tak akan membiarkan orang ini hidup. "Siapa kau?" teriak Mingxiu. Tiba-tiba, wajah pria itu mulai melengkung aneh. Gunung adalah gunung. Air adalah air. Semua penampilan adalah kenyataan. Kepalanya berputar-putar menyeramkan. "Kenapa aku tidak bisa jadi Yang Cheng? Apa kau pikir kau datang ke sini atas kehendakmu sendiri?" Mingxiu mundur ketakutan, tubuhnya gemetar melihat sosok menakutkan di depannya. Malam itu, di puncak Qingluan, sebuah portal ungu muncul di udara tepat di atas kediaman Bailu. Dari dalam portal, sebuah peti mati meluncur turun dan menghantam tanah dengan keras. Bailu berjalan mendekat, sementara di belakangnya, terlihat Suli dan Venerable mengikut dari kejauhan. Peti itu ternyata berisi tubuh Man-Man. Bailu berkata, "Bagus, kita berhasil mendapatkan peti ini lebih dulu. Kalau tidak, akan sulit mengendalikan mayat Earth Immortal itu agar tidak meledak." Ia kemudian memerintahkan Suli dan Venerable untuk membawa peti itu ke kamarnya karena waktunya tidak banyak. Venerable mendorong peti berat itu dengan susah payah. Dari kejauhan, di balik tembok bangunan, Xiaomong mengintip dengan gelisah. Ia bergumam panik. "Sialan,
kenapa monster itu membawa dia kembali juga? Xiaomong terlihat takut. Ia teringat bahwa dulu pernah membohongi Venerable dengan memberikan rumput Qingdi terbaik. Padahal, sebenarnya itu adalah rumput bekas untuk menyeka pantat Xiaowu. Belum sempat melarikan diri, tiba-tiba Venerable sudah muncul di sampingnya dengan ekspresi lelah. Kebetulan sekali, tidak menyangka kita akan bertemu lagi, ucap Venerable. Xiaomong kaget bukan main. Venerable mengepalkan tinjunya di dada, matanya penuh dendam. Kebetulan aku sedang marah. Sudah waktunya kau menerima akibat perbuatanmu. Beraninya kau membuatku menderita diare sepanjang malam. Sementara itu, di dalam kamar, Bailu mulai melakukan ritual untuk membuka segel peti. Bola emas bersinar di atasnya, memancarkan aura hijau yang menyelimuti ruangan. Man-Man masih terbaring lemah, tubuhnya dikelilingi oleh energi mayat yang pekat. Guru, ujar Man-Man dengan lemah, tubuh ini sudah tidak mampu menahan energi mayat lagi. Bailu mengangguk. Kalau begitu, kita harus segera memulainya. Tak ada waktu. Ia menoleh pada Suli dan Man-Man. Kalian berdua, lepaskan pakaian. Keduanya terkejut, pipi mereka memerah. Bailu, yang sudah mulai membuka bajunya, melanjutkan dengan serius. Jika kalian terus berlama-lama, ini akan terlambat. Cepat lepaskan. Man-Man tampak ragu, namun tetap menjawab. Aku mengerti, meskipun ini terasa tidak pantas. Suli pun berkata, aku akan mengikuti perintahmu. Namun saat Bailu berbalik dan melihat mereka, ia malah terkejut. Kalian berdua, kenapa melepas semuanya? Setidaknya, tinggalkan pakaian dalam. Man-Man dan Suli tampak syok. Bailu menyuruh mereka segera memakai kembali pakaian dalam mereka, lalu menepuk jidatnya sendiri. Meningkatkan efisiensi transmisi Qi spiritual melalui kontak kulit itu wajar. Tapi apa sebenarnya yang kalian pikirkan? Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Suli menunduk malu. Maafkan aku, guru. Aku punya pikiran yang tidak bersih. Bailu menenangkan. Sudahlah. Ini bukan hal yang bisa dibuat main-main. Jika sampai terjadi ledakan mayat Earth Immortal, tak akan ada yang selamat. Sekarang, dengarkan baik-baik metode yang akan kulakukan. Suli mendekat ke arah Man-Man. Posisi mereka sangat dekat. Bailu menjelaskan, untuk menekan dan mengendalikan ki mayat ini, aku harus menggunakan Supreme Ki milikku. Tapi jika langsung disuntikkan ke tubuh Man-Man, kedua energi itu akan saling bertentangan dan menyebabkan ledakan. Maka kiku harus direkonsiliasi dulu dalam tubuhmu, Suli, sebelum bisa dialihkan ke tubuh Man-Man. Ia melanjutkan, ini juga kesempatan langka bagimu untuk mempelajari manipulasi kekuatan spiritual secara langsung. Ini akan sangat bermanfaat untuk kultivasimu. Terlihat aura di bawah perut Suli bersinar, menandakan Qi spiritual dari Bailu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Setelah proses selesai, Bailu memerintahkan Suli untuk mentransfer Qi itu ke tubuh Man-Man. Sementara itu, di luar kediaman Bailu, tepatnya di kandang kuda, Xiaomong sedang menyerahkan sebatang lobak timur kepada Venerable. Tapi di belakangnya, dari dalam kandang, terlihat Xiaowu yang sedang terikat. Ia tampak marah karena lobak itu sebenarnya miliknya. Venerable menerima lobak itu dan memperhatikannya dengan kagum. Dalam hati ia bergumam, bagaimana bisa ada lobak dengan kualitas sebaik ini? Dengan semangat, ia menggigit lobak itu. Di gigitan pertama saja, matanya membelalak. Rasa nikmatnya seperti melayang di tumpukan lobak surgawi. Tanpa sadar, lobak itu habis dalam sekejap. Dari luar kandang, Xiaomong bicara pada Xiaowu. Itu bos utama kita sekarang, dan aku bos keduamu. Jadi kalau dia mau lobak, kau harus memberikannya. Xiaowu mendelik dan menjawab, tidak. Venerable menghampiri mereka. Ia menatap Xiaowu dan berkata, meski makhluk ini terlihat angkuh di luar, tapi dalamnya lemah. Tapi dia tetap Demon Emperor setengah langkah. Kalau kau, yang berada di puncak Demon Spirit, bisa melukainya, berarti kau sangat kuat. Xiaowu menatap tajam. Siapa kau? Apa kau pencuri lobakku? Venerable hanya tersenyum. Ia mengangkat telapak tangannya di atas kepala Xiaowu, aura hijau mulai memancar. Aku sedang memiliki banyak energi spiritual. Jadi, kenapa tidak memberimu sedikit takdir immortal? Anggap saja itu sebagai ganti lobakmu. Ia melanjutkan, aku cukup penasaran. Sekuat apa kau jika berhasil menembus alam Demon King? Suli membuka mata perlahan. Sepertinya dia baru saja kehabisan tenaga dan sempat pingsan. Ia tersenyum lega melihat tubuh Man-Man sudah kembali normal, tidak lagi berwarna hijau seperti zombie. Bailu menjelaskan bahwa itu hanyalah masalah pada meridiannya. Ia meminta waktu untuk beristirahat sejenak sebelum membahas hal lain. Sambil menyeka peluh di dahinya, Bailu bergumam dalam hati.
Memandu energi spiritual Man-Man benar-benar menyedot energinya hingga nyaris habis. Proses itu juga sangat sulit bagi Suli karena harus menyerap energi spiritual dalam jumlah besar. Man-Man menatap Bailu dan berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan sebesar ini. Selama ribuan tahun, baru kali ini ia melihat seseorang yang bersedia membantunya, seorang mayat, untuk merombak meridiannya. Bailu berkata bahwa mulai sekarang, energi mayat milik Man-Man akan berubah menjadi energi spiritual. Ia harus menggunakannya untuk memelihara kesadaran spiritualnya. Jika berhasil merekonstruksi bentuk aslinya, mungkin ia bisa hidup kembali. Tiba-tiba, cahaya hijau menembus masuk dari jendela di belakang Bailu. Cahaya itu berasal dari luar. Man-Man merasa ada gelombang energi kuat dan berkata, "Energi ini adalah kelahiran Demon King." Bailu menyuruh mereka berdua untuk tetap beristirahat di dalam. Ia akan keluar untuk memeriksa situasinya. Di luar, cahaya hijau terang membumbung tinggi ke langit, membentuk kerucut bercahaya yang terlihat dari berbagai penjuru. Di pusat cahaya, berdiri Xiao Wu yang telah berevolusi menjadi Demon King. Di depannya, Venerable dan Xiao Meng menyaksikan kebangkitannya. Xiao Wu kini telah berubah menjadi gadis remaja cantik, berbeda jauh dari wujud gadis kecil sebelumnya. Venerable mendekat dan berkata, "Bagus, mulai sekarang kamu milikku. Selama kamu memakai namaku, tak ada demon yang berani mengganggumu." Xiao Wu terlihat terganggu dengan dua pepayanya yang kini tumbuh besar. Ia mengeluh, terasa berat dan tidak nyaman. Ia mengatakan ingin memiliki tubuh seperti Venerable yang lebih ringan. Mendengar itu, Xiao Ming nyaris tak bisa menahan tawa. Sementara Venerable terdiam dengan ekspresi syok. Venerable menatap Xiao Meng tajam dan berkata, "Sepertinya aku harus mengajarimu apa artinya menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda." Xiao Meng tersenyum kaku dan membela diri. Ia berkata bahwa ia tidak bermaksud menganggap Venerable sebagai anak kecil. Venerable makin kesal. Ia mengepalkan tangan, lalu berkata, "Aku bilang hormati yang lebih tua." Tanpa peringatan, Venerable menampar pepaya Xiao Meng dengan keras, membuat Xiao Meng terkejut. Sambil meringis kesakitan, Xiao Meng berkata, "Apa ini? Kemarahan dada rata." Ucapan itu membuat Venerable semakin marah. Ia hampir memukul lagi, tetapi seseorang tiba-tiba menarik kerah bajunya. Bailu muncul dan menenteng Venerable. Ia berkata, "Baru sebentar sejak terakhir kau bikin masalah. Sekarang kau mau memberontak?" Venerable membela diri. "Apa cuman kau yang boleh melakukan sesukamu, sementara aku tidak?" Bailu melepasnya sambil menjawab, "Aku hanya membantu Man-Man memperbaiki meridiannya." Venerable membalas, "Seolah-olah kau tidak mengambil keuntungan." Xiao Meng langsung berlari mendekat ke arah Bailu dan mengadu, "Kakak Luo Chen, mereka bersekongkol menggertakku." Bailu memperingatkan, "Seperti yang kukatakan, jangan sembarangan melemparkan dirimu ke arahku." Di sisi lain, Xiao Wu juga berlari ke arah Bailu dan menerjang Xiao Meng dengan keras. Tubuh Xiao Meng terpental dan menghantam tembok di belakangnya. Xiao Wu berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu." Bailu mengelus kepala Xiao Wu dengan lembut, lalu berkata, "Tak buruk, kau sudah jadi lebih lincah. Tapi bagaimanapun, Xiao Meng tetaplah seniormu. Kau sekarang adalah Demon King yang bermartabat. Kau harus tahu cara menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Mengerti?" Xiao Wu tersenyum dan menjawab, "Aku mengerti." Bailu lalu menyuruh Venerable membawa Xiao Meng masuk ke dalam rumah. Ia juga menyuruh Xiao Wu untuk ikut masuk. Dalam hati, Bailu merasa bahwa kelahiran Demon King adalah masalah besar. Hal ini pasti akan membuat banyak pihak khawatir. Benar saja, cahaya warna-warni muncul dari langit dan mendarat di halaman depan rumah Bailu. Itu adalah kedatangan para instruktur dari berbagai departemen. Instruktur Yu dari Departemen Beast Taming membawa sebuah kompas dan berkata bahwa sumber gangguan berada di tempat ini. Instruktur Nishu dari Departemen Formasi memperingatkan bahwa mereka tidak seharusnya masuk ke puncak Qingluan tanpa izin. Instruktur Yen Xiangquang dari Departemen Alkimia juga menambahkan bahwa mereka sebaiknya menanyakan langsung pada Ketua Agung terlebih dahulu. Instruktur Yu membalas bahwa saat ini, Kepala Li sedang memimpin yang lain untuk membantu Bailu. Mereka bertiga bertanggung jawab atas keamanan akademi, jadi tidak boleh kehilangan jejak siapapun. Instruktur Jiang yang terlihat paling emosi langsung mengeluh. Ia menyalahkan Bailu yang telah lari ke Blissful Palace untuk menyelamatkan orang lain. Ia menganggap Bailu merasa terlalu hebat setelah diselamatkan. Kini, Kepala Master harus mengerahkan lebih dari setengah sektor pertahanan hanya untuk menyelamatkannya, sementara mereka harus berpatroli setiap malam setelah kelas. Dan sekarang muncul demon pula. Semua masalah itu, katanya, harus mereka bereskan. Ia menambahkan, Bailu sialan itu benar-benar menyebalkan. Instruktur Yue mengeklik lidahnya, lalu menghela napas.
Instruktur Jiang bertanya, "Kenapa kau mengeklik lidah?" Instruktur Yue menjawab, "Tidak apa-apa. Hanya saja kau membuat mataku sakit." Tanpa basa-basi, Instruktur Yu langsung mendobrak pintu halaman rumah Bailu. Mereka menemukan Bailu sedang menebang kayu seperti biasa. Instruktur Yue tersenyum lega melihat Bailu baik-baik saja. Bailu melambaikan tangan menyapa mereka. "Bukankah ini para instruktur dari tiap departemen? Apa yang membawa kalian ke puncak Qingluanku?" Instruktur Yu langsung bertanya, "Bailu, apa yang kau lakukan di sini? Di mana Demon King-nya?" Bailu menjawab santai, "Apa yang Instruktur Yu katakan benar-benar menarik. Aku adalah instruktur talisman, jadi wajar kalau aku berada di departemen talisman. Mengenai Demon King yang kalian cari..." Bailu lalu memanggil Xiao Wu dari balik tembok. Xiao Wu muncul dan berdiri di hadapan mereka. Instruktur Yu tampak terkejut melihat wujudnya. Bailu mengelus kepala Xiao Wu dan berkata, "Maaf, kuda yang kubesarkan baru saja menerobos dan menjadi Demon King. Mungkin itu yang kalian maksud." Instruktur Nishu tersenyum dan berkata, "Membesarkan Demon King, ini pertama kalinya terjadi di akademi." Instruktur Yan bertepuk tangan, menambahkan, "Berarti yang pertama sukses adalah Departemen Talisman." "Selamat!" Instruktur Jiang langsung menyela. "Semuanya, dengarkan aku. Kuda ini seharusnya diserahkan ke Departemen Beast Taming untuk diamankan." Instruktur Yue membalas, "Kuda ini milik Instruktur Bailu." "Apa maksudmu sebenarnya, Instruktur Jiang?" Instruktur Jiang berkata bahwa dia hanya berpikir Bailu tidak akan mampu mengendalikan Demon King karena kekuatannya masih di tahap Revolving Light. Menurutnya, demon yang tak terkendali sangat berbahaya dan ini menyangkut keselamatan sekte. Instruktur Yu menimpali. "Instruktur Jiang benar. Untuk kebaikan bersama, serahkan saja Demon King ini kepadaku." Bailu menjawab dengan tenang, "Kalau aku tidak menyerahkannya, bagaimana?" Instruktur Yu tersenyum. Aura merah menyala langsung meledak dari tubuhnya, membuat tanah retak dan beberapa batu terangkat. "Kalau begitu," katanya, "ini bukan lagi keputusanmu." Instruktur Yu menambahkan, dengan aura merah menyala di sekeliling tubuhnya. "Jika kau bisa menggantikanku mengendalikan demon itu, barulah aku akan menganggap kau mampu." Bailu tetap tenang. "Itu tidak perlu. Kebetulan aku juga ingin menguji kekuatannya. Bagaimana kalau kita menggunakan beast masing-masing untuk bertanding?" Instruktur Yu tampak terkejut. "Apa?" Ulangi. "Apa yang barusan kau katakan padaku, instruktur dari Departemen Beast Taming?" Bailu kembali mengulang tanpa ragu. "Aku bilang, mari kita gunakan beast kita untuk bertanding." Masih dengan aura menyala di sekelilingnya, Instruktur Yu tertawa keras. "Baiklah, kalau aku menang, kudamu akan menjadi milikku." Ia lalu mengangkat dua jari ke udara, membentuk lingkaran sihir. Dari lingkaran itu, muncul makhluk bersayap kelelawar dengan tubuh menyerupai manusia, Demon King puncak bernama Aodi. Instruktur Yue segera mencoba menghentikan pertarungan, tetapi sudah dihalangi oleh Instruktur Jiang. Jiang berkata, "Ini hanya pertandingan. Apa yang membuatmu begitu cemas?" Instruktur Yue memperingatkan, "Kalau terjadi sesuatu, kepala akademi tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja." Jiang menanggapi dengan santai, "Jangan khawatir, Instruktur Yu tahu kapan harus berhenti. Lagi pula, pertarungan antar Demon King bukan sesuatu yang bisa kita lihat setiap hari." Aodi dan Xiao Wu kini saling berhadapan. Aodi melancarkan serangan pertama dengan pukulan keras, tetapi Xiao Wu berhasil menahannya dengan mudah. Instruktur Yu menjelaskan dengan percaya diri, "Aodi adalah iblis yang kulatih untuk jadi tak terkalahkan. Kecepatan dan kekuatannya jauh di atasmu. Apa yang kau miliki untuk menang?" Bailu tetap kalem. "Ternyata Xiao Wu milikku juga demon dengan kategori yang sama. Seharusnya memang begitu." Tatapan Xiao Wu berubah tajam. Ia mulai menyerang balik, dan dari tubuhnya muncul aura ungu menyerupai dirinya. Instruktur Jiang terkejut melihat itu. Ini adalah pengembangan energi spiritual. Meski hanya berupa citra, jarang sekali kuda memiliki potensi sebesar ini. Instruktur Yu pun ikut terkejut. "Aodi, kenapa kau diam saja? Apa kau tidak tahu cara membalas budi?" Aodi mulai mengeluarkan aura merah yang menyerupai dirinya sendiri. Kedua aura itu bertabrakan dalam serangkaian tinju bertubi-tubi. Dari kejauhan, Instruktur Niksu bertanya, "Apa mereka hanya akan saling meninju seperti itu?" Instruktur Yen yang ada di sampingnya menjawab, "Itu ujian kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Jangan bicara kalau tidak mengerti." Waktu berlalu cukup lama hingga Instruktur Jiang mulai mengantuk. Pemenangnya sudah bisa ditebak. Gumamnya malas. Instruktur Yen menambahkan, gerakan Aodi mulai melambat. Sepertinya dia tak akan bertahan lama. Bahkan auranya sudah mulai hancur. Benar saja, Aodi kini hanya tersisa dalam bentuk tubuh aslinya.
Aura merah yang menyerupainya telah dihancurkan dan posisinya kini terdesak oleh aura ungu milik Xiao Wu. Pukulan bertubi-tubi dari tinju aura itu menghantam seluruh tubuh Audi, membuatnya tak berdaya. Audi pun kalah telak. Tubuhnya mulai ditarik masuk kembali ke dalam wadah oleh instruktur Yu. Dengan wajah marah, ia berkata, "Bai Luo Chen, apa kau tahu berapa banyak usaha yang kubutuhkan untuk menangkap Demon King itu?" Bai Lu tetap santai, mengelus kepala Xiao Wu. "Apa hubungannya denganku? Kau masih ingin memerasku?" Instruktur Yu benar-benar marah. Ia langsung mengeluarkan senjatanya, bersiap menyerang. Namun, saat itu juga, sebuah kendi labu besar menghantam tanah di antara mereka. Itu adalah milik instruktur Yen yang mencoba melerai. Pertarungan antar instruktur bertentangan dengan aturan akademi, katanya. Terlebih lagi jika kau sendiri yang setuju untuk bertaruh, tapi tak bisa menerima kekalahanmu. Instruktur Yu, apa kau benar-benar ingin membuang harga dirimu sebagai instruktur Departemen Beast Taming? Instruktur Yu bersikukuh. Pertandingan memang tidak boleh berlebihan, tapi dia telah membunuh Demon King milikku. Harus ada penjelasan. Instruktur Yen menyindir. Apa instruktur Yu sekarang menjadi pecundang? Instruktur Nixu ikut menambahkan, ingin kulaporkan ke kepala akademi saja. Biar orang tua itu yang memutuskan. Instruktur Yue juga menyela. Kepala akademi sudah dalam perjalanan kembali. Jika kau terus membuat masalah, lebih baik pikirkan lagi. Instruktur Yu mencabut senjatanya sekali lagi, lalu menariknya kembali perlahan. Baik, aku mengerti. Kalian semua sama saja. Ia menatap Bai Lu dengan penuh amarah. Bai Luo Cheng, aku tidak akan melupakan ini. Setelah berkata demikian, instruktur Yu langsung pergi. Bai Lu membungkuk ringan dan mengucapkan terima kasih pada ketiga instruktur yang membelanya. Instruktur Nixu berkata, Departemen Sword Art dan Beast Taming sudah terlalu lama berkuasa. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena Junior Bai Lu telah mengambil inisiatif atas nama kami. Bai Lu membalas, aku tidak berani mengaku mengambil inisiatif. Aku hanya tidak tahan melihat keluargaku ditekan. Nixu tersenyum menggoda sambil menoleh ke Yue. Junior Bai Lu yang dulu tak terkendali, sekarang sudah jadi orang yang melindungi keluarganya. Bukankah begitu, Junior Sister Yue? Yue tampak malu dan menjawab pelan. Itu tak ada hubungannya denganku. Setelah itu, instruktur Yen dan Nixu berpamitan dan pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Xiao Wu berkata bahwa ia merasa ngantuk dan ingin tidur. Setelah Xiao Wu masuk ke dalam, kini hanya tersisa Bai Lu dan Yue. Yue tiba-tiba menarik kerah baju Bai Lu dari belakang. Karena hanya kita berdua sekarang, masih ingat kesepakatan kita? Bai Lu terlihat gugup. Apakah ada hal seperti itu? Yue semakin mendekat dan tersenyum menggoda. Sekarang, kakak seniormu akan menepati janjinya. Dan malam itu pun menjadi semakin syahdu, dibalut cahaya bulan yang bersinar sempurna.